Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 dari mata kuliah teori-teori perkembangan akan mendiskusikan hasil dari laporan observasi wawancara kami. Yang pertama akan dimulai dari Angel sebagai pengantarnya. Oke teman-teman, jadi kalau dari hasil laporan atau subjek saya ini, dia itu memiliki kepribadian yang cenderung kurang percaya diri. Dia juga termasuk orang yang pemalu, dan itu juga faktor dari lingkungan keluarganya. Dia dan keluarganya itu memiliki kurangnya keterbukaan komunikasi. Nah, dan dia juga menjadi orang yang ingin memendam semuanya sendiri. Dia tidak mau orang lain itu melihat dia sebagai orang yang menyedihkan, sehingga semua perasaan emosi yang dia rasakan, dia selalu memendam semuanya itu sendiri. Kalau dilihat dari subjek saya, ini sangat berbanding terbalik dengan subjeknya ya dari Angel. Kalau subjek saya di sini orangnya itu sangat terbuka, tapi terbuka sekali. Oversharing. Kalau dilihat dari sisi keluarganya, sang individu ini sangat jarang bercerita, sampai-sampai sebagai anak di sini dia itu berperan hanya sebagai formalitas saja perannya di keluarga. Kalau dari subjek saya sih, kalau dia lagi down, dia itu lebih memilih menenangkan dirinya dulu daripada dia bercerita gitu. Setelah ia tenang, barulah dia cerita ke orang yang dia percaya, semacam temannya atau ya yang lain-lain lah. Nah, kalau dari subjeknya saya ini, dia kan orangnya ramah, suka mendengarkan cerita orang dan juga pengertian. Tetapi dia kalau baru mengenal orang lain itu orangnya lebih pendiam. Nah, lama-kelamaan kalau dia merasa udah lebih nyaman atau lebih akrab, itu orangnya jadi terbuka. Nah, kalau dilihat juga dari aspek emosinya, hal yang membuat dia marah atau kecewa itu adalah ketika dia merasa tidak dihargai, sering dibohongi, dan juga ada orang yang tidak menepati janji. Nah, dari situ ketika dia marah, dia hanya boleh memendam. Itu pun juga kalau dia mau cerita, itu dia hanya memilih satu teman yang dia anggap boleh dia percayakan untuk mengeluarkan isi hatinya. Itu sih kalau dari klien saya. Nah, kalau dari subjeknya Agrita bagaimana? Kalau dari subjek saya itu nungguin ya? Ya bener dong. Enggak. Kalau dari subjek saya itu, dia itu memiliki kepribadian yang cenderung pendiam dan dia lebih suka mengurung di kamar dibanding berinteraksi dengan teman-teman di kampus atau lingkungan sekitar. Dia juga itu ketika bertemu dengan orang baru, dia akan mulai berbicara ketika diajak terlebih dahulu oleh seseorang. Tetapi dia itu ketika sudah nyaman atau dekat dengan seseorang, dia akan lebih mudah berkomunikasi. Dari subjek-subjek yang sudah kita bahas, kalau dikaitkan dengan teorinya Karen Horney, terutama dari subjeknya saya nih. Nah, dia itu kan terpengaruh dari faktor perkembangan dari keluarganya yang kurang terbuka. Nah, kalau Karen Horney ini, dia itu percaya bahwa manusia itu pada dasarnya ingin merasa aman dan diterima. Nah, dia juga kalau masalah kepribadian itu muncul ketika seseorang itu mengalami kecemasan sejak kecil. Dan juga hubungan orang tua dan anak itu sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Nah, kalau misalnya dari kecil saja dia sudah memiliki rasa kecemasan atau rasa keterbukaan yang kurang dengan orang tuanya, otomatis kan di saat dia menjelang untuk masuk ke umur yang dewasa atau fase dewasa, itu akan mempengaruhi kepribadiannya dari subjek yang kita miliki juga. Subjek atau pembahasan yang harus ditekankan juga itu mengenai kecemasan yang sempat dibahas oleh Angel tadi, mengenai kecemasan dari kecil. Ketika dilihat juga dari teorinya Adler di sini, sifat seseorang itu dapat ditentukan dari bagaimana kualitas keluarga. Kenapa begitu? Karena ada yang dinamakan dengan namanya perasaan inferioritas, atau di istilahnya di sini lemah atau susah. Kenapa begitu? Karena hal ini bisa mempengaruhi kualitas interaksi tak hanya dengan keluarga tetapi dengan sesama. Contohnya pada kasus minat sosial individu, sudah tidak lagi memandang bagaimana
posisi dia sebagai di keluarga ini sebagai anak, hanya sebagai formalitas atau persona di sosialnya begitu. Karena terlalu banyak mengalami tekanan dari kecil sehingga memunculkan stres, dia tidak lagi curhat lagi ke keluarga, tetapi dia lebih terbuka dengan lingkungan sosialnya atau pertemanannya. Mempercayai keluarga juga begitu. Betul. Sudah trust issue istilahnya. Nah, dari pembahasan subjeknya kita ternyata bervariasi ya. Kira-kira apa yang menjadi solusinya? Kalau dari saya sih menggunakan journaling. Oh, kita juga bisa loh merefleksikan diri lewat emosi dan kelemahannya gitu. Ada lagi guys, kalau dari saya itu dia cari support system kayak keluarga, teman atau pacar. Bagi yang punya aja ya. Iya, bagi yang punya aja ya, teman-teman. Kira-kira begitu saja diskusi dari kami kelompok 3. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan membahas tentang